Assalamualaikum ala man ittaba'ar rasul wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtadimatin fil jahalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kesempatan yang sangat indah, kesempatan yang sangat cerah, disertai angin yang sepoi-sepoi basah, diiringi para pemain hadroh yang gagah-gagah. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan barokah. Amin. Syukur-syukur rizkinya semakin bertambah-tambah, bisa berangkat ke Mekah, rizkinya semakin melimpah, bisa beli sawah, bisa bangun rumah yang mewah, yang jomblo-jomblo cepet nikah, bapak-bapak bisa nambah, ibunya langsung remut kalau gitu. Maksudnya nambah barokah. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Jalla Jalaluh, dialah Allah yang maha besar, dialah Allah yang maha agung, yang dimana seluruh alam semesta mengagungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertahmid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad Rusan Asy-Syafi'i dalam kitab Zubatnya, disyarahkan dalam Mawahibus Samad, beliau menyatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama seorang manusia ketika ceprot lahir di alam dunia tidak lain dan tidak bukan yakni untuk ma'rifatullah, mengenal Allah bistiqani, dengan penuh keyakinan. Pendidikan awal oleh para ulama, bawaan Wali Songo, semuanya mengisbat kepada kita untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, siapa Allah, bagaimana cara kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan oleh seorang ulama dari Mesir, Syekh Ali Jum'ah, mengatakan innallaha munazzahun an jihati sittin. Pendidikan akidah pertama untuk ma'rifat seorang hamba kepada Allah, bagaimana cara mencermati, mensifati Allah. Innallaha munazzahun, saat temene Allah iku moho suci, an jihatin sitti, saking arah kang 6. Apa itu? Depan, belakang,
ahlus sunnah wal jamaah. Makanya di pesantren diajarkan ketika belajar ilmu Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, ayat-ayat mutasyabihat, bagaimana ulama dari Asy'ariyah, Maturidiyah mensifati bahwasanya Allah tidak berjisim, Allah tidak berbentuk sebagaimana bentuknya makhluk. Sering orang mengatakan setiap urusan apapun itu serahkan pada yang di atas. Atas adalah sesuatu menunjukkan suatu tempat, sesuatu itu tidak pantas untuk Allah. Artinya apa? Diganti, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sekarang orang banyak menafsirkan Al-Quran dengan pikiran sendiri. Sampai Nabi itu mengancam, man tafassarul Qur'ana bira'yin, siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan isi kepalanya tanpa menggunakan tafsir, Jalalain lah, Sawi misalkan, semuanya hanya dengan kepalanya sendiri, falyatabawwa maq'adahu finnar, sungguh dia telah memesan satu tiket untuk masuk neraka. Makanya harus hati-hati. Supaya selamat bagaimana? Masukkan di pondok pesantren, ajarkan seorang kiai, ustadz untuk mendalami Al-Quran, kitab-kitab kuning, agar kita kenal siapa Allah Subhanahu. Malam hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan yang besar. Nabi mengatakan ni'matani maghfurun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama as-sihah wal faragh. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Kalau bukan karena sehat, kalau bukan karena sempat, maka kita tidak mungkin berada di tempat ini. Sehat kalau nggak sempat nggak bisa, sempat kalau nggak sehat juga sama. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Orang Jawa biasanya kompak-kompak, ya Bu ya. Inna 'adzabi lasyadid. Ini jam berapa sih? Baru jam 10. Ya, suaranya harus semangat. Ya, jangan nggak semangat. Tadi saya lihat di belakang itu ya masih garuk-garuk. Allah, begitu. Ada yang sambil kipas-kipas, nyender lagi. Allah, ya harus semangat jihad. Bagaimana kita mensyiarkan agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, harus bersyukur. Ya, alhamdulillah sehat badanku, alhamdulillah panjang anu. Ini bapak-bapak panjang anuku katanya. Panjang umurku, alhamdulillah panjang anuku. Ya, selalu bersyukur. Kedua kalinya salawat indah kehadiran seorang nabi pilihan. He is the best man in the world. Manusia paling indah. He is the best man, leader of leader. Pemimpin yang sangat mulia di atas kepemimpinannya. Siapa beliau? Yakni manusia yang agung, yang langsung diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Manusia yang besar, yang langsung dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar.
Siapa beliau? Asy-syafa'atul 'udmah, satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat yang sangat besar kepada seluruh umat, sampai beliau katakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap daripada umatku wajib baginya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umat Rasulullah pasti masuk surga. Amin Allahumma. Bagaimana cara kita supaya diakui umat Rasulullah? Alaikum bi aksaris shalah, untuk selalu dan senantiasa memperbanyak sholawat. Memperbanyak apa, Bu? Sholawat. Ya, apalagi malam hari ini hadir sholawat luar biasa ini. Ya, tadi ada pesan, katanya kita ada sholawat jariah. Gini apa gini? Saya setuju, betul? Gini, enten gini? Monggo, sholawat jariah ya. Sholawat jariah nih. Sholawat nomor nih, sorban keliling. Ya, Ebon panitia siap. Enten buatan? Enten gini? Laju. Oke, ya. Kita sholawatan ya. Oke, nah lagu dangdut sakit buatan nih, tim hadrah. Dengarlah wahai jandaku. Loh, tim hadrah loh. Ya muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin. Ya muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin. Allah ya muhaimin ya salam.
Hadirin Bapak Ibu ingkang kula muliakan, ingkang kawula hormati. Masya Allah ya, dari segenap tim Hadrah Saufun Nabi di bawah komandan Bapak Kemadi. Yeah. Masya Allah, mugi-mugi Hadrah semakin maju, semakin barokah, semakin sukses, semakin mendunia, mengguncangkan Muara Enim dan sekitarnya, wabil khusus umumnya untuk Sumatera Selatan. Amin Allahumma. Kang kawula hormati inggih mulya inggih menika Bapak Kiai Mustafa, pesantren namanya napa? Syafa'ah, Nurus Syafa'ah, Darus Syafa'ah, ya Asy-Syafi'iyah. Insyaallah ya, yang beliau sedang merintis saat ini. Mudah-mudahan nanti ketika dibuka santrinya banyak, bludak, barokah dunia akhirat. Amin ya robbal. Dan kawula hormati aparatur pemerintah, wabil khusus ketua masjid apa namanya ini, Jami' Baitul Rahmah, Bapak Haji Khairun ya, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan tambah barokah. Bapak Ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini sama-sama sampai di surga kita akan kumpul sama-sama bersama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema malam hari ini adalah apa ini? Harlah Majelis Sholawat Saufun Nabi ke-1 dan peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah, santunan anak yatim piatu Muara Enim, Sumatera Selatan. Berbicara tentang Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulan, bahkan tahun yang dirilis oleh Sayyidina Umar ibni Khattab. Ya, di zaman Nabi Muhammad nggak ada tahun baru Hijriah. Zaman Sayyidina Abu Bakar dereng enten. Sayyidina Umar ibn Khattab rapat seluruh daripada kepengurusan pusat Khulafaur Rasyidin bagaimana untuk menentukan kalender Islam kira-kira diambil dari mana. Sepakat dari sejak Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sehingga kalendernya disebut kalender Hijriyah. Kalau orang mondok di pesantren pasti tahu. Madhab sampean nopo? Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah. Orang Mekah nggak pakai Bismillah. Apa? Maliki, madhabnya Malikiyah. Kita sama, tahun barunya peristiwa hijrah, ya kan? Karena kita pengikutnya, bagaimana dari salafus soleh naik sahabat Nabi hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dijadikan tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Siapa yang membuat? Sayyidina Umar ibni Khattab. Tahun baru lewat, muncul bulan Islam. Selama ini yang kita tahu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Islam jedar muncul, diganti. Bulan ini ada orang Jawa khusus jenenge Suruan, ya napa nggih? Diumumkan tahun baru Islam bulannya Muharram. Ibu-ibu apal boten Bu? Bulan-bulan Jawa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, lewat.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal Bu ya? Hafal ya? Coba orang Aromik aja tak rengoke. Monggo Bu. Muharram. Apa? Siri apal. Apar. Ngantuk. Ya? Berarti maksudnya apa? Ya? Bulan Islam itu diakui Bu. Tahun baru Islam, libur nasional. Ada cuti bersama. Kenapa? Karena Masehi mengikuti kalender Islam. 10 Dzulhijjah Idul Adha libur, tanggalnya merah. Kenapa? Islam. Masa kita orang Islam nggak tahu bulan-bulan Islam? Martine mung Januari, Februari. Iya? Bapake jenenge Febri, oh Februari. Juli Susanti, oh bulan Juli. Agus Bagio, Agustus. Iya kan? Islamnya lewat. Sedangkan kita orang Islam. Yang kedua, tahun baru Hijriah, bagaimana peristiwa Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, datang perintah Allah untuk berdakwah, perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau merasa demam, kaget dan sebagainya, kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah. Seminggu beliau diselimuti, turun perintah dari Allah, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Hei Muhammad, bangun, berikan peringatan kepada mereka. Nabi Muhammad masih merasa takut karena bertemu dengan Jibril pertama kali. Turun lagi ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai manusia yang berselimut. Ini kalau kita bahas Pak, bagaimana ikhtiramnya Allah kepada Nabi Muhammad, jauh Pak. Coba dicari di Quran Pak. Allah nyebut Nabi Musa, cukup Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Dipanggil nama Musa Pak. Adam sama. Wa idza qulna lil apa itu? Adam itu. Ya kan? Disebut nama Adam. Nuh disebut nama Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad dalam Al-Quran selalu dipanggil oleh Allah dengan jabatan, titel, pangkat. Kenapa? Allah memuliakan kekasihnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ya ayyuhal muddassir. Lakopnya situ Nabi Muhammad, objeknya. Ya, muddassir, muzammil. Tilkar rusulu, menyebut tingkatan Nabi sebagai Rasul. Ya ayyuhan Nabi, disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kita memuliakan Rasulullah. Ya kan? Orang NU istilahnya ya kan menggunakan Sayyidina. Kenapa? Ikhtiraman, ingin memuliakan baginda Nabi Agung Muhammad. Bukan kayak orang sebelah Pak, orang sebelah, ya, dikit-dikit, dikit-dikit syirik. Ini apa enggak? Kulu bid'atin dolalah, dalilnya itu Pak, ya kan? Wa kulul dolalatin finnar. Yang enggak pernah dibuat Nabi bid'ah, sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Enak benar. Jadi ibarat kasar nih Pak ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu neraka semua Pak. Zaman Nabi nggak ada tahun baru Hijriah yang buat Sayyidina Umar. Zaman Nabi nggak ada Quran secara dibukukan. Sayyidina Utsman membukukan Rasul Utsmani. Bayangkan Pak, kalau pemikiran kita sempit seperti orang-orang sebelah, ya Pak ya, dalam itu namanya Wahabi kalau nggak salah ya, wawasannya hanya bid'ah, ya kan? Bid'ah tok di sini. Bayangkan Pak, orang baca Yasin malam Jumat, kata mereka nggak diperbuat oleh Nabi, bid'ah, neraka. Bayangin Pak, baca Yasin masuk neraka. Ini kurang ajar buatan nih kok. Kurang ajar buatan. Masa moco Yasin masuk neraka? Karena orang Jawa adatnya begitu. Pak ajeng tempun di ajeng Yasin nan.
Kenapa? Yang dibaca surat Yasin. Pak, ajeng tindak pundi Jumatan. Ngopo? Karena sholat Jumat. Kan begitu loh. Orang mereka nggak tahu, ya kan? Yang penting nggak diperbuat oleh Nabi, bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedangkan Nabi mengatakan, man sanna fil Islam wa huwa sunnatun hasanatun. Siapa orang yang berbuat untuk Islam, menciptakan sesuatu untuk Islam, mencerdaskan orang tentang Islam, bahwa sunnatun hasanatun, itu termasuk sunnah yang baik yang diakui oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa ini? Ya kan? 10 Muharram. Ya kan? Gak ada zaman dulu. Dari mana asalnya itu 10 Muharram? Diceritakan dalam kisah. Kalau kita baca doa itu orang-orang itu sering tuh, ya kan? Yauma Asyura, ya kan? Nabi Nuh selamat Yauma Asyura. Nabi Musa selamat dari Fir'aun hari Asyura. Begitu kan? Bagaimana ketika 10 Muharram kita peringati malam hari ini? Ya kan? Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah berdakwah, ditantang, nggak kuat. Kata Nabi Nuh, bagaimana ini? Ya Allah, saya berdakwah malah ditantang. Ya sudah, kau pengen apa Nuh? Saya pengen mereka semua kau berikan ujian. Bikin perahu. Bikin perahu. Setelah bikin perahu, mereka jahil, ada yang berat, ada yang kencing. Begitu ya. Akhirnya apa? Ya Allah, turunkan banjir. Turun banjir. Semua selain orang muslim tenggelam, termasuk anaknya bernama Kanaan. Setelah itu apa? Selesai banjir, airnya sudah kering, ya sudah sat, akhirnya kumpul. Ayo, silakan yang punya makanan, yang punya lebihan, semuanya kumpulin dari sana. Dibuatlah namanya bubur suro. Orang dusun nggak ada suro, apalagi Prabu Muli nggak tahu apa itu suro, ya kan? Dibuatlah namanya bubur sumsum. Tahu bubur sumsum ya? Wah, itu biasa ojo ya. Pokoknya bubur enten apa nih? Santene. Enten santene, boten enten santene sumsum enten apa? Gulone. Ah, ya. Enten santene niku bubur kacang. Ya, benten niku ya. Bubur sumsum apa? Tabarukan dengan peristiwa 10 Asyura. Diabadikan dalam Al-Quran, makanya jangan dikit-dikit bid'ah. Nabi Adam selamat pada 10 Asyura. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara memegang, memetik, memakan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga, beristighfar kepada Allah sepanjang hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di Jawa, kalau orang Cilacap ya, dibikin puji-pujian. Nunggu maghrib, ya kan? Imamnya lagi wudhu, kita datang ke musola. Ya, Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunana minal. Itu Pak, dari Quran, nggak ada bid'ah Pak. Dari Quran diambil dari kita, ya kan? Makanya orang NU, orang Ahlussunnah selalu mengambil dari itu. Momennya tahun baru Islam, ya kan? Dibaca doa awal tahun. Oh, akhir tahun dibaca doanya akhir. Perintahnya apa Ustaz? Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti Allah kabulkan. Allah nggak ngasih tahu waktunya kapan. Bebas. Temanya apa? Bebas. Karena tahun baru yang dibaca doa awal tahun. Oh, ada orang apa namanya itu kerijan. Apa kerijan itu? Gotong royong, ya kan? Matur tetangga semuanya. Pak, niki pulau ajeng damel beliau, damel omah-omahan, monggo pinara kita doa. Doanya nopo? Doa selamat. Kenapa? Selamat tan. Kira mungkin? Iya. Allahumma
Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kenapa doanya itu? Karena selamatan umat. Gimana Bang? Sesuai dengan tema judul itu hanya judul saja Pak. Ya, jadi jangan tahun baru bid'ah, apalagi yang baru tuh, ya kan? Ziarah syirik, lebih keren lagi tuh, ya kan? Ziarah kubur, wali songo katanya syirik, nyembah kuburan. Orang NU dari mana nyembah kuburan? Gak pernah, pasti selalu lillah wali syafaat Rasulullah, khususnya di hadal maqam al-Fatihah. Begitu, nggak ada bah tapi no aku wong suki, nggak ada kata-kata itu. Siriknya di mana? Ya nggak? Siriknya di mana? Nggak ada. Ya, bagaimana kita haluslah dikatakan doa daripada jenazah, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu, bahwasanya doa dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Sampai saya pernah debat Pak sama orang Wahabi, doa gak bakal sampai. Siapa yang ngomong Ibnu Taimiyah? Siapa? Deden Kot Wahabi. Saya ambil kitabnya Pak, namanya apa namanya itu? Apa lupa samanya itu. Ya. Jadi dibacakan di situ karya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan apa? Man halala, siapa yang membacakan tahlil summa ahdas sawabahu lil mayyit, kemudian diberikan pahala tahlilnya, bacaannya untuk orang yang telah meninggal, fayantafi'u bih, maka akan memberikan manfaat. Kitabnya namanya Majmu' Fatawa. Dengkotnya Wahabi Pak. Jadi congornya ngomong bid'ah, tetapi dengkotnya malah membolehkan, kan aneh. Gimana Bang? Nah, makanya kita harus jaga kita dari KNU-an kita. Ini masih semangatnya nih. Halo Bu. Ah, ibu ditotok dewek-dewek lah. Halo Bu. Halo Bu, sholawatan lagi kayaknya. Mas, sholawatan lagi Mas, biar semangat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli iman ala Muhammad.
niki. Oh, tak ningali kok udah bolong-bolong niki. Mau lo rapet padahal. Jan. Maaf, kalau lumayan tebih lho Bu. Prabu mulih lho Bu. Maaf. Ini demi cintaku padamu loh saya kesini ini. Sampai di sini malah. Aduh, begijil itu neng di ini ya. Enggak, ini malah bodoh bubar ini. Lanjut. Lanjut. Setelah 10 Asyura diadakanlah pengajian surawan. Tujuannya apa Ustadz? Orang yang belum kenal agar kenal apa itu suro, apa itu Muharram, di mana letak sejarah dan pendidikan untuk anak-anak yang masih kecil. Belum tahu mereka peristiwa hijrah Rasulullah Pak Bu itu nggak melalui apa namanya tuh perjalanan yang enak, susah. Beliau bermalam di rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar ada 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Ali. Jibril datang, Muhammad, malam hari ini kau akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Kata Nabi Muhammad, santai. Malamnya beneran ternyata. Ya, datang dikerumunin rumah Nabi Muhammad. Begitu mau dibunuh Nabi Muhammad, Rasulullah ngomong sama Abu Bakar, Abu Bakar, kamu temenin saya berangkat hijrah ke negeri Taif, nanti kita mampir sampai ke Madinah. Kau Ali, gantikan tempat tidur saya akan dibunuh di atas ranjang ini, kau tidur di tempat ini. Sayyidina Ali anak yang soleh, sami'na wa ta'na, nggak mikir-mikir, ya kan? Langsung tidur di situ. Rasulullah dikepung apa namanya rumahnya, tidak bisa keluar. Ibaratnya orang curut Pak, nanti curut terus tikus sing mampu nih orang enak nih. Ya, ibaratnya curut lewat buatnya sagad. Saking ketatnya dijaga oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad membacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah tutup mata-mata mereka. Nabi Muhammad berjalan sampai di perjalanan singgah di gua Sur. Mampir di tempat gua karena bermalam. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kau jangan masuk dulu, biarkan aku cek dulu isi gua ini aman atau enggak. Setelah dicek semua lubang ditutup, masuk Rasulullah. Abu Bakar selonjoran. Abu Bakar tidur di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tertidur, datang seekor ular. Kemudian tiba-tiba ular itu mendekati kaki Abu Bakar. Niat si ular itu dalam sejarah dikatakan ingin mencium Rasulullah. Kenapa? 1000 tahun menanti kedatangan Rasulullah. Namun Abu Bakar tidak tahu maksud daripada keinginan ular tersebut. Digiring oleh Abu Bakar, digusah. Ternyata ular itu gerak kesok, dipatok kaki Abu Bakar, lari ular tersebut. Abu Bakar merasakan bisa upas daripada ular tersebut menggigil kakinya, namun tidak berani membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang nyenyak dalam tidurnya. Akhirnya lama kelamaan air mata Abu Bakar menetes di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menetes, Rasulullah terkaget-kaget. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau gak suka berjalan dengan saya? Apa engkau tidak senang melakukan perjalanan bersama saya? Abu Bakar, siapa sih ya Rasul yang tidak senang berjalan dengan engkau? Siapa sih ya Rasul yang tidak bahagia mendampingi engkau? Bahkan saya rela mati demi engkau ya Rasul. Perang saya selalu di barisan terdepan. Lantas kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Tadi ada seekor ular ya Rasul yang menggigit kakiku. Ini menjadi mukjizat Rasulullah. Mana yang sakit? Ini ya Rasul. Rasulullah cukup meniup tangannya, memberikan ludahnya, liurnya, cuy, dia usap, sembuh. Itu air liur Nabi Muhammad Mekah begitu Bu.
Kalau Muhammad Subrahayu nggak tahu. Ya, air liurnya apa nih? Gila nih. Ya, air liur Nabi Muhammad menyembuhkan apa yang disengat oleh ular tersebut. Berjalan sampai di Taif, beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Diketahui kabar itu oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Rasulullah sedang sujud, Rasulullah diganggu. Di sebelah satu ekor onta, dibelah isi perutnya, berlodot-berlodotnya, semuanya tumplak, plak, plak di atas pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril langsung ngomong, Muhammad, kau pengen apa sekarang? Gunung saya hancurkan biar mereka saya gulingkan, ojo. Lautan saya kuras biar mereka tenggelam, ojo. Apa pengen engkau ya Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa saya cuma satu malaikat. Apa? Allah memberikan hidayah kepada mereka karena mereka saat ini belum tahu. Itu Nabi Muhammad, Pak. Kalau kita, Pak, ditawarin begitu. Ya, Muhammad, pengen apa? Emang ada apa? Itu kayak gitu. Oh, mati ini. Ratakan dengan tanah. Wah, kalau kita Nabi Muhammad luar biasa, Bu. Ya kan? Sampai dibuat lagu itu, Bu. Roma Irama atau Burma itu bikin lagu, Bu. Gara-gara Rasulullah dicaci maki begitu. Ya kan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ini udah malam, saya pengen kompak, masih bisa nggak nih kira-kira? Bu, ibu, bu, ibu, saya pengen kompak suaranya. Ketika tangan saya begini, ibu bunyi, ya. Sakit, Bu? Sagad? Kompakin dulu, 1, 2, 3. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Ibu-ibu Sumber Rahayu luar biasa. Meskipun panting glomok-glomok, ya masih kompak. Jadi nanti ibu ya mulai kita ngeleti kali yoga nih, Bu, ngaos nopo hasilnya oleh-oleh ini. Biasanya gitu lah, Kak. Ya, Roma Irama, Pak, kalau kita cermati itu lagu-lagunya kan luar biasa, ya kan? Dari Al-Quran, hadis diambil bikin lagu, ya kan? Perjalanan Rasulullah dibikin lagu. Sampai yang tahun kemarin itu ada orang mau nyolong pisang dibikin lagu, Pak. Serius, jangan ditebak itu pisang punya orang, jangan ditebak. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebak itu pisang punya orang, jangan ditebak. Bener nggak, Pak? Ya, Guru Irama itu, Pak. Ya kan? Bagaimana landasan-landasannya dalam dakwahnya Roma Irama. Sampai lagu yang viral ada itu, Pak. Ada istri, ya, minta duit 1 juta sama suami. Suaminya punya duit 700.000. Minta 1 juta dikasih 700. Jadi lagu, Pak. Tak 700, tak 700, tak 700. Lagunya Romero tuh. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Tak 700, tak 700, tak 700. Ya, itu dakwah, nada dan dakwah. Ini kalau kita kembali kepada yang bid'ah tadi, Pak, Islam itu miskin. Nyanyi
Solawatan. Gini apa gini? Orang-orang sebelah kan gitu Pak. Jangankan solawatan Pak, Sayyidina bid'ah. Serius. Sayyidina nggak pernah dibuat oleh Nabi. Loh, Nabi sendiri yang ngomong, ana sayyidu bani Adam. Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Ini kameramen ribet banget sih. Dipegang kameranya gitu loh. Ya, ana sayyidu bani Adam. Saya ini sayyidnya, tuanya nah bani Adam, anak cucu Adam. Nabi yang ngomong Pak. Ulama mengambil itu. Oh, berarti boleh dengan sayyidina. Makanya ulama banyak selagi itu pujian kepada Rasulullah diperbolehkan. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma wa syafi'ina wa maulana. Kenapa? Pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa muji Nabi gak boleh? Iya. Orang kalau sudah cinta Pak akan timbul pujian. Gini apa gini? Gini apa gini? Serius. Contoh misalkan ketika Rasulullah berada di masjid sedang khutbah Jumat, menceritakan tentang saat kiamat. Tahu-tahu satu orang Pak namanya Nuaiman. Nuaiman lagi Muhammad itu lagi dakwah, lagi khutbah, neraka itu nanti hancur alam semesta. Yang banyak amal surga, yang nggak punya amal neraka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nangis Pak mendengar ceritanya Rasulullah, dahsyatnya neraka itu. Nuaiman ketawa. Bayangin sahabat nangis, Nuaiman guyu. Udah begitu angkat tangan. Ya Rasul, ini lagi khutbah nih Pak. Makanya di dalam fikih ketika khotib menegur jamaah boleh Pak. Misalkan dalam kitab Bulughul Maram tuh, ketika orang sedang datang suruh sholat tahiyatul masjid, itu khotib yang nyuruh tuh, Nabi yang nyuruh. La sholata abin, la tajlisa, gimana lupa hadisnya? Ki Mustafa. Ya, jangan duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Itu artinya Pak, fikih mengajarkan akhirnya apa? Rasulullah sedang heboh menceritakan neraka surga. Nuaiman ngomong, ya Rasul, kamu cerita kemana-mana surga neraka dahsyat ngeri. Kau cerita neraka begini, surga begini, emang kiamatnya kapan? Bayangin Pak, ini kalau nggak ada orang begini, nggak keluar hadis ini. Ya, barokah goblok dan jadi Gus Bahar ini. Enggak. Bagaimana ya Rasul? Kau ceritakan neraka, surga, kiamat dahsyat. Emang nerakanya kapan? Rasulullah langsung nyaut Pak. Nuaiman, emang apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat nanti? Nuaiman ngomong, saya tidak ada satupun persiapan ya Rasulullah kecuali rasa cintaku kepadamu ya Rasulullah. Muncul hadisnya apa namanya? Innal almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Itu gara-gara Nuaiman tadi. Kita cinta Nabi Muhammad, dibuatlah gebiar sholawat. Jangankan cinta Nabi Muhammad Pak, ya bapak-bapak waktu masih enom, ya, lagi pertama kali kenalan sama ibu ya kan, nangis sorwet bedak, merayu ibu nih, gombali ibu nih. Ini apa ge? Hidupku tak berarti tanpa dirimu. Gombal, ya kan? Aku tanpa kamu mati aku. Oh, itu gombalan itu Pak. Ya kan? Datang malam-malam ketemuan malam mingguan. Oh, ya kan? Ngomong bapak sama ibunya dulu. Wajahmu bagai bulan purnama, padahal gelap bukan main. Ya namanya? Wajahnya hitam. Ya kan? Kalau nggak pringis nggak kelihatan. Tapi bapaknya ngomong apa? Wajahmu bagaikan bulan pur. Itu namanya bahasa mahabbah, nggak bisa disandingkan dengan fikih. Kalau fikih nanti arahnya berbeda, bisa musik dan sebagainya. Tapi kalau mahabbah itu contohnya Nuaiman. Kalau sudah cinta, kata saya dulu waktu kuliah, kalau cinta sudah melekat, kayak lancung terasa cepat. Dulu, ya kan?
Makanya lagu-lagu yang kita dengarkan itu Pak ya, itu kan nuansanya cinta semua. Zubaidah, gitu kan? Zubaidah sayangku, begitu kan? Percayalah sayang, aku masih bujangan, langit dan bumi yang menjadi saksi. Pak, langit dan bumi jadi saksi, ngomong aja nggak bisa, suruh jadi saksi. Itu bahasa cinta, ya kan? Ada lagi tuh, kalau kau tak percaya, belahlah dadaku, di dalam hatiku terlukis namamu. Bahasa cinta. Coba ibu-ibu bapaknya dibelah dadanya, mati bu. Tapi apa? Demi cinta. Inilah yang kita nikmati malam hari ini. Sholawat kenapa? Karena rasa cinta, mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu-ibu ya bu ya, kalau lagi sedih ya kan, hafal lagu, bapak datang misalkan, ibu lagi masak, oh sambil nyanyi, ibu ya, megang apa solidnya orang Jawa ya, solid kuali sama gorengan, perasaan gimana lagunya tuh lupa ya, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, gitu kan lo? Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam? Ibu nggak apa, payah banget sih. Memang nggak kayak orang Prabu. Orang Prabu kalau disuruh nyanyi, woi. Apalagi si Koba gitu, woi. Iya, orang ini emang ahli sholawat semua. Jadi nggak bisa nyanyi. Ya, padahal nyanyi itu adalah implikasi, Pak. Nggak ada larangan, Pak. Ya, bahkan kemarin saya buka kajian kitab Sayyid Sabiq bagaimana hukum bernyanyi, bagaimana hukum tabuhan, bagaimana rebanan, semuanya itu dikatakan oleh Syarif Jum'ah bahwasanya al-ghina mislul kalam. Lagu itu sesuai dengan ucapan. Kalau ucapannya baik, maka baik. Kalau ucapannya jelek, pasti jelek. Ya, datang ke diskotik, lagunya Cinta Satu Malam, oh indahnya Cinta Satu Malam, berarti jelek tuh. Judulnya udah nggak benar. Ya kan? Cinta Satu Malam, apalagi orang Jawa, ya kan? Goyang sidik, jos, gitu. Itu tambah nggak benar tuh. Tambah biduannya semok, udah nggak benar lagi. Ya kan? Dari atas aduhai, naik dari paha sampai ke pusar, hai. Dari pusar naik ke dada, buhai. Nggak benar tuh. Tergantung isinya. Makanya nyanyi boleh, ya boleh, nggak ada larangan selagi isinya baik. Gimana bang ya?